Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afif akan menjelaskan atau melanjutkan materi sebelumnya, yakni sistem pencernaan manusia. Melanjutkan materi sebelumnya yaitu pencernaan pada hewan ruminansia. Kita lanjut ke sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan pada manusia itu dibagi menjadi dua. Nah, ini dibagi menjadi dua apa saja? Yakni yang pertama pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pengertian dari pencernaan mekanis adalah pencernaan makanan yang terjadi di dalam mulut. Pencernaan di mulut menggunakan gigi. Gigi mengunyah gumpalan bahan makanan menjadi bahan yang lebih halus. Pencernaan mekanis ini menggunakan gigi sehingga makanan dirubah menjadi lebih halus. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan makanan dengan menggunakan enzim. Nah, enzim ini berupa cairan sehingga makanan karena cairan tersebut akan lebih mudah hancur atau terurai. Sehingga makanan yang sudah hancur ini bisa diserap oleh usus halus sehingga menjadi sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh manusia. Yang kedua, kita akan membahas tentang organ-organ dari pencernaan pada manusia. Tentunya yang pertama adalah organ mulut. Mulut ini menjadi organ pertama ketika kita mencerna makanan atau makan sesuatu. Dalam mulut ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pertama, gigi berfungsi untuk mencerna makanan, yaitu mencerna makanan secara mekanis. Gigi terdiri dari tiga macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri itu berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring untuk menyobek makanan, dan gigi geraham untuk mengoyak makanan. Gigi seri itu terdapat di bagian depan, sedangkan gigi taring ada di sampingnya, gigi geraham ada di belakang. Gigi anak-anak tentu berbeda dengan gigi dewasa. Gigi anak terdiri lebih sedikit daripada giginya orang-orang dewasa. Jumlah gigi dari anak-anak adalah 20 buah, sedangkan gigi orang dewasa terdiri dari 32 buah. Yang kedua adalah lidah. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Ini lidah, membantu untuk mengatur letak makanan ketika dimasukkan ke dalam mulut dan membantu menelan makanan, mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Permukaan lidah ini seperti ini, ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bagian depan, yaitu merasakan makanan-makanan yang manis. Sedangkan yang samping asam dan asin. Nah, yang samping sini asam dan asin, dan bagian belakang merasakan makanan-makanan yang pahit. Yang samping ini asam dan asin, dan yang depan adalah bagian yang merasakan makanan yang manis. Yang ketiga adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah ada 3: kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublinguatis. Kelenjar ini ada kelenjar parotis di bawah telinga, kelenjar submandibularis terdapat di bagian bawah daerah bawah, adapun kelenjar sublingualis terdapat di bawah lidah. Jadi ada 3 tempat kelenjar yang menghasilkan ludah ini. Yang pertama ada di bawah telinga,
Di bawah telinga ini berarti di samping mulut bagian kiri dan kanan, di bawah telinga. Yang kedua di bawah rahang bawah. Rahang bawah. Di rahang bawah berarti di bawah gigi bawah itu. Yang terakhir adalah di bawah lidah. Di bawahnya lidah itu bagian-bagian mulut yang menghasilkan ludah. Apa gunanya ludah ini? Nah, kelenjar ludah ini gunanya untuk menghasilkan ludah. Air ludah mengandung enzim petialin. Ingat-ingat, enzim petialin itu ada di kelenjar ludah, yaitu berbentuk ludah. Enzim petialin berguna untuk mencerna zat tepung menjadi gula. Jadi zat-zat tepung yang dimusnahkan ke mulut ketika terkena ludah ini akan mudah menjadi gula. Ketika menjadi gula, maka akan mudah untuk mengurai atau membusuk. Nah, apa enzimnya? Namanya enzimnya adalah enzim petialin. Kita masuk ke organ yang kedua dari organ pencernaan manusia, yaitu kerongkongan. Dalam kerongkongan ini, seperti saya jelaskan kemarin, kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Panjangnya sekitar 20 cm, cukup panjang daripada hewan ruminansia yang cuma 5 cm. Tapi kerongkongan ini mudah melar. Bisa, kalau terkena ada makanan yang lewat maka akan membesar, tetapi kalau tidak ada makanan yang lewat akan mengecil, seperti saluran selang seperti itu. Kerongkongan di sini bisa membesar dan mengecil, yaitu gerakan yang disebut dengan gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini sehingga makanan bisa didorong masuk ke dalam lambung, itu gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu gerakan mendorong makanan sehingga makanan masuk ke lambung. Gerakan peristaltik dilakukan oleh otot dinding kerongkongan. Jadi dalam leher itu ada yang namanya kerongkongan. Saluran kerongkongan ini adalah mendorong dindingnya, mendorong makanan sehingga masuk ke dalam lambung. Dalam bahasa kita namanya ngelek. Ngelek makanan itu mendorong masuk sehingga masuk ke dalam lambung. Itu dilakukan oleh dinding kerongkongan yang disebut dengan gerak peristaltik. Ngelek ketika makanan masuk ke dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik. Setelah masuk ke kerongkongan akan masuk ke lambung. Lambung di sini akan terjadi pencernaan secara kimiawi. Kalau mekanis tadi di dalam mulut melalui gigi, dengan gigi. Kalau di dalam lambung akan terjadi pencernaan secara kimiawi. Lambung berbentuk seperti kantong. Kantong. Dinding lambung terdiri dari otot-otot berlapis-lapis. Di dalam lambung makanan dikemas dan dicampur dengan getah lambung menjadi semacam bubur. Makanan yang padat tadi, yang kasar, sudah dikunyah oleh gigi, masuk ke dalam lambung. Dalam lambung akan digiling, dicampur dengan enzim dan asam klorida dalam lambung sehingga makanan akan seperti bubur halus. Di dalam lambung dihasilkan asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. Tiga cairan yang dihasilkan oleh lambung yaitu asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. Ingat-ingat ya, asam lambung, enzim pepsin, enzim renin. Asam lambung pertama berguna untuk membunuh kuman yang ada pada makanan. Makanan yang dari luar mulut tadi, jika
tidak ada virus, bakteri atau yang lainnya, ada kumannya masuk ke dalam lambung, maka asam lambung adalah yang mensterilkan, menghilangkan kuman, mematikan kuman-kuman sehingga tidak membahayakan lambung. Selain itu, asam lambung digunakan untuk mengasamkan makanan. Enzim pepsin digunakan untuk mencernakan protein menjadi pepton. Protein ke pepton dilakukan oleh pepsin. Ingat, pepsin berguna untuk mencerna protein menjadi pepton. Pepsin, protein, pepton. Adapun enzim renin berguna untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Tugasnya yang pertama tadi, asam lambung untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Enzim pepsin merubah protein menjadi pepton. Enzim renin mengubah protein susu menjadi kasein. Itu ingat-ingat untuk dalam lambung. Setelah dalam lambung dicerna, kita masuk ke usus halus. Usus halus ini tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus ini bentuknya sangat panjang, sekitar jika diukur sekitar 6 meter, sehingga bentuknya dalam tubuh itu melungker-mungker, bahasa Jawanya melungker-mungker, melungker-mungker dalam perut manusia. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Saya ulangi lagi, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus 12 jari, makanan dicerna secara kimiawi. Pencernaan itu dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu dihasilkan oleh hati. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Beberapa enzim yang dihasilkan getah pankreas sebagai berikut: enzim amilase, enzim tripsin, enzim lipase. Enzim amilase mengubah zat tepung menjadi gula. Enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melewati usus 12 jari, makanan sampai ke usus kosong. Selanjutnya makanan akan diurai proteinnya oleh enzim erepsin. Sementara itu, karbohidrat yang terkandung dalam makanan tersebut akan diurai enzim maltase, sukrose, dan laktose. Setelah hancur dan lumat, makanan menuju usus penyerap. Bagian dalam usus penyerap berupa jonjot. Di dalam jonjot itu terdapat ujung pembuluh darah. Melalui pembuluh darah inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan masuk ke dalam aliran darah, diedarkan ke seluruh tubuh. Itu proses yang terjadi dalam usus halus. Yang pertama adalah makanan yang sudah dicerna dalam lambung masuk ke usus halus, yaitu masuk dulu ke usus 12 jari. Usus 12 jari ini masih ada pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah pankreas ini dihasilkan oleh hati. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Lemak diurai menjadi sari makanan. Beberapa enzim dihasilkan oleh getah pankreas sebagai berikut ini tadi. Setelah itu masuk ke usus kosong dan masuk ke usus penyerap, sehingga makanan diserap oleh tubuh berupa sari-sari makanan dan masuk ke darah. Yang kelima, setelah masuk ke usus halus, masuk ke usus besar. Usus besar disebut juga dengan usus tebal atau juga kolon. Kolon ini nama lain dari usus besar.
Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu usus besar naik, usus besar datar, dan usus besar turun. Jadi gambarnya seperti ini. Setelah masuk ke usus halus, lalu masuk ke usus besar naik, lalu usus besar mendatar, usus besar turun. Jadi bentuknya seperti itu. Ini usus halus melingkar, setelah itu usus besar naik, usus besar mendatar, usus besar turun. Gambarnya seperti itu. Di dekat sambungan antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Pada usus buntu terdapat umbai cacing. Umbai cacing apabila terkena infeksi dapat mengalami peradangan. Nah, itu yang kenapa ada usus buntu. Usus buntu itu ketika umbai cacing ini terjadi peradangan, sering makan makanan yang kasar, susah dicerna oleh lambung, maka akan masuk ke umbai cacing ini dan susah dicerna, maka terjadilah usus buntu. Di dalam usus besar tersisa makanan berupa ampas dan air. Nah, setelah tadi diserap ke usus halus, usus besar ini isinya hanya ampas dan air saja. Ampas dari makanan tadi, sari-sarinya masuk ke usus halus, ampasnya masuk ke usus besar. Ampas ini mengandung air. Air akan diserap oleh dinding usus besar. Pada akhirnya ampas makanan akan menjadi padat di dalam usus besar, menjadi pembusukan sisa-sisa makanan dan bakteri coli. Dalam usus besar ini ada yang namanya bakteri coli. Bakteri coli ini adalah bakteri untuk mengurai sisa-sisa makanan, membusukkan sisa-sisa makanan sehingga nanti bisa dibuang dengan lancar. Nah, jadi lambung berisi sisa makanan yang berupa air dan ampas air tadi diserap dalam usus besar dan dibusukkan. Setelah diserap dibusukkan oleh bakteri coli sehingga sisa-sisanya tadi mudah untuk dibuang melalui apa? Dibuang melalui anus. Nah, ini alat pembuangan dari manusia. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Bahan pada hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Ini kotoran. Sisa-sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Tadi kotoran-kotoran yang sisa-sisa dari pencernaan tadi keluar berupa kotoran melalui anus. Itulah alat pencernaan manusia dari awal hingga akhir. Semoga anak-anak bisa memahami, bisa lebih mendalami dan lebih menguasai tentang pertanyaan manusia, sehingga nanti akan mudah dalam mengerjakan tugas atau soal-soal. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.